Namaku Suryo. Sekarang usiaku 78 tahun. Rambut sudah memutih, gigi banyak yang tanggal. Tapi ingatanku tentang satu kejadian di masa remajaku tetap tajam, seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Waktu itu tahun 1963. Aku baru berumur 16. Kami tinggal di sebuah dusun kecil bernama Karangrejo, tidak jauh dari batas alas yang dikenal dengan nama Alas Gumitir. Desaku tenang, dikelilingi sawah dan ladang, tapi ada satu arah yang selalu dihindari penduduk, ke barat, menuju hutan lebat yang dikenal sebagai tempat penuh kutukan dan cerita kelam. Orang-orang tua di kampung sering bilang, "Jangan sembarangan masuk Alas Gumitir, Le. Itu bukan hutan biasa. Ada yang tinggal di sana." Cerita turun-temurun itu bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Dari kakek buyut sampai bapakku, semua tahu kisah tentang tempat itu. Konon, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Alas Gumitir dijadikan lokasi kerja paksa. Ratusan, mungkin ribuan Romusa dipaksa membuat rel kereta dan jalan setapak yang sekarang sudah ditelan semak belukar. Siapapun yang kelelahan atau melawan langsung dibunuh dan dikubur tanpa tanda di sebelah atau di pinggir-pinggir jalan rel itu. Hutan itu jadi kuburan massal, tanpa doa, tanpa nama. Tapi bapakku, Pak Leman, orangnya beda. Waktu itu dia keras kepala, tidak takut hal-hal mistis. Dia percaya pada kerja keras, bukan mitos. Kalau kita takut sama bayangan sendiri, lah kapan mau maju? Katanya. Ia sering menyebut orang-orang desa terlalu banyak dipengaruhi cerita hantu yang belum tentu benar. Hantu paling seram itu ya kemiskinan. Begitu celotehnya, sambil mengisap rokok klobot buatan sendiri. Suatu sore di bulan Safar, bapakku memutuskan untuk mencari rumput ke dalam kawasan hutan. Katanya, rumput di ladang sudah pada habis dimakan kambing. Kita cari ke pinggir Gumitir, tanahnya lembab, rumputnya pasti subur, ucapnya sambil menyiapkan sabit dan karung goni. Aku mendadak kaku. Ke Gumitir, Pak?" Ia menoleh sebentar lalu mengangguk. "Cuma ke pinggiran, Le, gak jauh ke dalam kok, gak usah mikir yang aneh-aneh." Dalam hati aku ingin menolak, tapi waktu itu aku belum berani melawan. Anak harus manut orang tua. Begitu diajarkan sejak kecil. Lagi pula aku tak ingin terlihat penakut di depan ayah sendiri. Maka berangkatlah kami sore itu. Hanya berdua menuju tempat yang selama ini hanya kulihat dari jauh dan selalu kulalui dengan rasa was-was. Kami melewati pematang sawah yang basah, menyeberangi sungai kecil, dan akhirnya sampai di batas hutan saat langit mulai menguning. Batas itu tidak terlihat secara fisik, tapi suasananya langsung berubah. Angin di sana lebih dingin, dan suara jangkrik seolah terdengar lebih tajam. Burung-burung tidak ada yang berkicau, semua seperti menunggu. "Jangan bicara sembarangan, Le, kalau kita sudah masuk," kata ayahku sambil melangkah mantap. Aku mengangguk pelan, mulutku keluh. Di sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi cerita-cerita lama tentang suara kereta hantu yang lewat malam hari, padahal rel sudah tidak aktif. Tentang penampakan Romusa dan Rodi yang berjalan tanpa kepala, atau perempuan berkebaya putih yang menangis di balik semak-semak. Semuanya terasa terlalu nyata saat berada di tempat ini. Tapi ayah tetap tenang. Ia memang terbiasa ke ladang, ke hutan, dan kadang bermalam di gubuk kayu di kebun kakao miliknya. Tapi aku belum pernah sejauh ini. Mataku terus memandang sekeliling, berharap tak melihat sosok apapun yang bukan manusia. Kami berhenti di sebuah tanah terbuka yang cukup luas. Rumput di sana memang lebat dan hijau. Ayah mulai menyapit dengan cepat. Aku mengikuti meskipun tanganku sedikit gemetar. Kami bekerja dalam diam, hanya terdengar suara sabit yang menyayat rumput dan bunyi nafas kami yang mulai berat. Langit makin gelap
dan kabut mulai turun perlahan dari sela-sela pepohonan. Ayah mengangkat kepala dan melihat ke arah barat. "Kita ambil 1 karung lagi, habis itu pulang," katanya. Aku mengangguk, meski dalam hati ingin segera pergi. Dalam suasana senyap itu, aku sempat merasa seperti diperhatikan. Aku menoleh beberapa kali, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang berdiri diam, seperti memendam rahasia yang tak boleh diungkap. Dan itulah awal segalanya, tanpa kusadari. Keputusanku ikut ayah kala itu membuka pintu yang semestinya tetap tertutup. "Pak, cium bau itu nggak, Pak?" tanyaku lirih. Pak Leman menoleh singkat, lalu mendesis, "Meneng, jangan tanya macam-macam. Diam, fokus saja. Cepat selesaikan sebelum gelap." Kami akhirnya tiba di sebuah lahan terbuka di antara 2 bukit kecil yang dikelilingi pepohonan tua. "Setengah karung sudah terisi," kata bapak. "1 karung lagi, kita pulang." Tanah di sana dipenuhi rumput lebat dan hijau, seperti yang bapak janjikan. Kami mulai menyapit rumput dengan sangat cepat. Aku berusaha memusatkan perhatian ke pekerjaanku agar cepat selesai, tapi perasaanku tidak nyaman semakin menjadi-jadi, seperti ada yang mengintip dari balik pohon. Aku melirik ke arah matahari. Matahari tinggal setipis cahaya di langit. Kabut mulai turun dari arah barat, tipis tapi cepat menyelimuti semak dan pepohonan. Saat itulah aku mendengar sesuatu. Awalnya samar, seperti suara besi berderak. Aku berhenti menyapit dan menajamkan telinga. Cicuk, cicuk. Suara itu familiar, seperti roda kereta menabrak rel. Aku menoleh ke arah bapak. "Pak, itu suara apa, Pak?" tanyaku pelan. Pak Leman ikut diam. Wajahnya mulai tegang. Ia berdiri tegak dan memandang ke arah bukit kecil di sisi kanan, tempat di mana konon ada rel tua peninggalan Belanda yang sudah lama tak digunakan. Bahkan kata warga, rel itu sudah tertutup tanah dan tidak tersambung kemana-mana. Suara itu makin keras, logam menggesek logam, lalu tutut, suara klakson kereta. Darahku seperti berhenti mengalir. "Cepat kumpulkan rumputnya, kita pergi sekarang," kata bapak tegas. Kami mengikat rumput buru-buru dan mulai berjalan pulang lewat jalur semula. Tapi saat kami sampai di dekat tikungan, jalanan bercabang dan tanpa rencana kami justru berbelok ke arah kanan, menuju rel mati itu. Disinilah semuanya berubah. Kabut makin tebal, hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Suasana sepi total. Tidak ada suara burung, jangkrik, bahkan suara dedaunan yang biasanya bergesek pun hilang. Tapi tiba-tiba, tangisan. Pelan, terisak, lirih seperti suara perempuan menangis menahan sakit. Kami berhenti. Pak Leman menoleh cepat, seolah tahu dari mana suara itu berasal. Di depanku, beberapa meter dari tempat kami berdiri, ada jalur rel tua yang sudah karatan. Di pinggir rel itu duduk seseorang, perempuan, berkebaya putih, rambutnya panjang tergerai menutupi wajah, tangannya memegang sesuatu seperti bungkusan kain. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti adalah darah yang mengucur dari kedua tangannya menetes ke rel. Astagfirullah, gumamku tanpa sadar. Perempuan itu terisak, lalu suara isakannya perlahan berubah menjadi tawa pelan. Tawa menyayat yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Leman dengan cepat menarik lenganku. "Jangan lihat dia. Ayo pulang, Le," bisiknya keras. Kami berbalik, tapi aku tak bisa menahan diri untuk menoleh sekali lagi. Dan saat aku melihat wajah perempuan itu, aku menyesal seumur hidup. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi hitam yang mengerikan. Tapi yang paling menusuk adalah tatapan matanya seperti minta tolong. Kami berlari sekuat tenaga, tak peduli akar pohon atau semak berduri. Aku bahkan tidak merasa sakit ketika kakiku tergores ranting. Saat kami sampai di batas hutan dan kabut mulai menipis, suara tangisan itu perlahan menghilang, seolah mengendap kembali ke dalam tanah hutan. Di rumah, aku diam sepanjang malam. Bapak pun tidak berkata apa-apa, hanya duduk di dapur sambil menyalakan rokok tanpa henti. Kami tahu, kami melihat sesuatu yang tidak seharusnya kami lihat. Dan sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Di lain waktu, malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku berbaring di atas dipan bambu, dengan tubuh menggigil.
Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Demam datang tiba-tiba tak lama setelah aku dan bapak pulang dari alas kumitir. Ibuku Bu Sarti menempelkan kain basah di dahiku sambil sesekali menangis pelan. "Ndak wajar, Le. Ini anakmu dari tadi panasnya nggak turun-turun loh, Pak. Matanya kadang terbuka tapi ndak sadar. Seperti lihat sesuatu yang kita ndak bisa lihat, Pak," ucap ibu ke bapak. Pak Leman duduk di sudut ruangan, diam sambil menggulung rokok klobotnya. Wajahnya muram tapi tetap keras. "Mungkin masuk angin, kena angin alas. Gak usah langsung mikir mistis lah." Namun ibu tetap merasa ada yang ganjil. Dan sejujurnya aku pun merasakannya. Walaupun tubuhku lemas, pikiranku seperti terombang-ambing dalam kabut. Dalam tidurku yang tak nyenyak, aku melihat sosok perempuan itu lagi. Berkebaya putih, rambut panjang, berdiri di tengah jalan rel sambil menatapku tajam. Tangannya menggenggam sesuatu yang tak terlihat jelas, tapi darah masih menetes dari telapak tangannya. Malam-malam berikutnya, setelah kejadian di hutan, ketenangan tidak kunjung datang. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara tangisan lirih dari pekarangan rumah kami. Tangis itu terdengar seperti milik seorang perempuan, pelan, putus asa, seakan sedang meratapi nasibnya. Ibu sontak memeluk tubuhku lebih erat. Bapak berdiri, membuka pintu depan dan menyorot keluar dengan lampu minyak, tapi tidak ada siapa-siapa. Pekarangan kosong, namun suara tangisan itu tak berhenti. Justru semakin jelas, seakan suara itu berasal dari arah belakang rumah. "Sudah, Pak, sudah. Kita panggil saja Mbak Rengga besok pagi. Aku ndak kuat lihat anak kita kayak gini," pinta ibu dengan suara gemetar. Pak Leman akhirnya mengangguk pelan. Keesokan paginya saat matahari baru muncul, ibu langsung ke rumah Mbah Rengga, dukun sepuh yang dikenal mampu melihat dan mengobati gangguan gaib. Beliau tinggal di tengah desa, hidup bersama dengan orang-orang, jarang bicara kecuali perlu. Tapi kalau orang sakit karena hal yang tak bisa dijelaskan medis, warga desa akan datang ke rumahnya. Menjelang sore Mbah Rengga datang ke rumah. Tubuhnya kurus mengenakan kain batik dan ikat kepala hitam. Tangannya membawa tas anyaman dari daun pandan yang tampaknya berisi perlengkapan ritual. Saat masuk ke dalam rumah, dia langsung memandang ke arahku yang masih tergeletak dip-dipan. "Anak iki sudah dibuntuti. Perempuan dari alas itu ikut pulang. Tapi bukan sekedar ikut. Dia marah dan sekarang minta sesuatu," katanya tanpa ragu. Bapak masih tampak ragu. "Apa mungkin cuma sakit biasa, Mbah?" Mbah Rengga menoleh perlahan. "Kalau sakit biasa, panasnya sudah turun dari tadi malam. Tapi ini, rohnya ndak tenang. Dia ternyata tidak dikuburkan. Perempuan itu mati karena perbuatan tentara Jepang. Diperkosa, dibunuh, dan dibuang begitu saja. Dia sekarang ndak pernah menerima kematian itu. Dan sekarang, dia menemukan orang yang bisa melihatnya. Anakmu." Seketika bapak terdiam. Tangannya menggenggam lututnya, menatap lantai tanah rumah kami. Malam itu juga, Mbah Rengga memulai ritual pembersihan. Di tengah ruang utama rumah, ia membakar kemenyan, menyusun bunga setaman, dan membacakan mantra. Aku masih berbaring, tetapi rasanya pikiranku mulai lebih ringan, meski tubuhku tetap lemas. Tapi malam kedua, keadaan semakin memburuk. Sekitar tengah malam, bunyi benda jatuh terdengar dari dapur. Kuali besi yang disusun rapi tiba-tiba ambruk. Lampu berkedip-kedip seakan ada angin besar lewat. Padahal semua jendela dari pintu tertutup rapat. Seekor ayam peliharaan kami ditemukan mati mendadak di dalam kandang, tanpa luka apapun. Aku sendiri mulai bicara dalam tidur, tapi suaraku bukan milikku. "Tolong, aku pengen balik. Jasadku di rel. Kamu yang bisa melihat aku." Suara itu adalah suara perempuan. Ibu langsung menangis, menutup wajahnya dengan selendang. Bapak terpaku, tak mampu berkata-kata, dan Mbah Rengga dengan tenang menambahkan segenggam bunga ke dalam dupa, lalu berseru, "Wong iki kudu dikubur sik, yen ora, roheng bakal terus nyekel awakmu le."
Suasana rumah malam itu benar-benar seperti bukan rumah. Rasanya seperti berada di batas antara dunia orang hidup dan dunia arwah. Dan aku menjadi penghubungnya. Ketika subuh menjelang, suara-suara aneh perlahan menghilang. Tapi suasana mencekam masih menggantung di udara. Rumah kami bukan lagi tempat yang aman. Dan satu hal sudah pasti, perempuan dari alas Gumiter belum selesai dengan kami. Malam berikutnya datang dengan lebih sunyi di malam-malam sebelumnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara ayam dari kandang. Bahkan angin pun seolah enggan menyentuh genteng rumah kami. Udara terasa berat, seakan seluruh semesta menahan nafas, menanti sesuatu yang jauh dari biasa. Di halaman belakang, tepat di bawah pohon asem tua yang batangnya melengkung seperti punggung orang renta, Mbah Rengga menata sesaji terakhir. Daun pisang dijadikan alas, di atasnya ditaruh kembang setaman, telur ayam kampung, bubur abang putih, air kendi dan sebatang dupa yang masih belum dinyalakan. Di sebelahnya kemenyan sudah mengepul, asapnya melingkar-lingkar seperti ular melata, menyebarkan aroma getir yang menusuki hidung. Aku yang selama 3 malam terakhir terbaring lemah dan tak sadarkan diri, malam ini duduk di tikar lusuh. Wajahku masih pucat, tubuhku gemetar ringan, tapi mataku terbuka penuh. Tidak sepenuhnya, aku merasa diriku sendiri. Ada bagian dalam diriku yang terasa bukan milikku, dan itu semakin lama semakin kuat. Di hari ini, anak ini sudah setengah terambil, gumam Mbah Rengga sambil menyalakan dupa. Kalau malam ini tak tuntas, rohnya bisa benar-benar menetap. Pak Leman dan Bu Sarti berdiri di belakangku. Ibu menggenggam tanganku, sementara bapak hanya berdiri diam. Wajahnya keras namun tak setegas sebelumnya. Sejak malam kedua, sikapnya mulai berubah. Ia tak lagi menyangkal ada yang salah. Sorot matanya menyimpan rasa bersalah, tapi masih disembunyikan oleh egonya yang selama ini tak pernah mau tunduk pada hal-hal di luar logika. Mbah Rengga mulai menggumamkan doa. Nyaris tak ku mengerti doa tersebut. Namun setiap suku katanya seperti memanggil sesuatu yang jauh dan terlupakan. Ia memutar kendi 3 kali, lalu menyiramkan airnya ke tanah di sekitar pohon. Api kecil dinyalakan di dalam tempurung kelapa, dan beliau meniup dupa dengan satu tarikan nafas panjang. Angin tiba-tiba berembus. Dedaunan di pohon asem bergoyang pelan. Meski langit malam terlihat tak bergerak, api di tempurung tak padam. Tapi asapnya berubah arah, berputar menuju arahku. Dan saat itulah tubuhku kaku. Kepalaku menunduk, bahuku berguncang perlahan. Suara isak tangis keluar dari mulutku, tapi bukan tangisku. Suaranya bukan suaraku. Aku Lastri. Semua yang hadir membeku. Ibuku menarik nafas panjang, lalu menutup mulutnya dengan selendang agar tangisnya tak pecah. Aku kerja paksa di hutan itu. Aku melawan. Mereka menyeretku ke rel. Aku dipukul, aku diperkosa lalu dibunuh. Suara itu lirih dan menggema seperti berasal dari dasar sumur. Jasadku dibuang seperti sampah. Aku tak punya kubur, tak punya doa. Mataku masih menunduk, tapi kini mulai mengalirkan air mata. Tanganku gemetar hebat. Bocah ini melihatku, hanya dia yang melihat. Maka aku menumpang padanya untuk menyampaikan pesan ini. Pak Leman akhirnya bersuara, pelan, dengan suara yang berat dan bersalah. Saya melihat tulang di dekat rel waktu itu, ujarnya. Saya pikir itu sisa hewan, saya biarkan begitu saja. Lastri melalui tubuhku, menoleh perlahan, tatapannya dingin. Itu jasadku, kenapa kau tinggalkan aku? Sekali lagi, tapi sekarang dengarkan. Kuburkan aku, berikan aku doa. Doakan aku atau aku akan terus di sini, di tubuh anakmu. Hening, menggantung seperti kabut. Mbah Rengga mengangguk pelan. Kita akan carikan tempat itu. Kita akan kuburkan kau dengan layak. Tapi kau harus lepaskan anak ini. Aku terdiam lalu tubuhku terhuyung, seperti beban beratnya ditarik. Aku mendesah panjang. Tiba-tiba tubuhku ambruk ke tanah. Nafasku tersengal, tapi mataku kini kembali jernih. Suasana langsung berubah. Angin berhenti, asap dupa perlahan lurus ke atas.
Suara jangkrik perlahan kembali. Mbah Rengga duduk bersila dan menunduk dalam, menutup ritual dengan doa pendek. Malam itu, rumah kami untuk pertama kalinya terasa seperti rumah lagi. Ibu memelukku erat, menciumi kepalaku sambil berulang-ulang mengucap syukur. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik perbukitan timur ketika aku dan bapakku bersiap meninggalkan rumah. Hari terasa tenang, langit bersih tanpa awan. Namun dalam hati kami masih ada sesuatu yang belum selesai. Sejak malam itu, ketika Lastri meninggalkan tubuhku dengan satu peringatan keras, aku tahu ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah janji, dan janji itu harus ditepati. Sudah seminggu berlalu sejak ritual terakhir Mbah Rengga. Tubuhku kini pulih, meski bekas-bekas kelelahan masih tertinggal. Tapi yang berubah bukan hanya fisik, jiwaku pun terasa berbeda. Seolah setelah bersentuhan langsung dengan dunia yang tak kasat mata, aku diingatkan bahwa hidup tak sekedar tentang yang tampak. Bapak yang selama hidupnya keras kepala dan menolak hal-hal mistis, kini berubah. Ia tak lagi membantah. Diamnya menjadi pengakuan bahwa ada batas yang tak boleh dilampaui manusia. Hari ini kami akan kembali ke tempat itu, tempat semuanya bermula, tempat di mana Lastri meminta jasadnya dikuburkan dengan layak. Kami membawa cangkul, kain kafan, dupa, dan satu ikat bunga setaman. Mbah Rengga pun ikut menyusul di belakang bersama 2 warga desa yang bersedia membantu. Mereka datang bukan karena penasaran, tapi karena percaya. Kejadian-kejadian aneh yang sempat terjadi di desa, suara tangis dari hutan, ayam mati mendadak, suara langkah tanpa wujud, telah cukup membuka mata mereka. Kami memasuki alas kumiter dengan hati-hati. Meski kabut belum turun, hawa dingin tetap menyelubungi jalur kecil yang kami lewati. Suara daun bergesek dan ranting patah mengiringi langkah kami. Tak satu pun dari kami bicara, semua larut dalam pikiran masing-masing. Sampai akhirnya kami tiba di tempat itu, tepat di sisi rel tua yang sudah tertutup rumput dan lumut. Di sanalah aku dan bapak pernah melihatnya, Lastri, duduk dengan tangan berlumuran darah, menangis dalam senyap. Tempat itu kini lebih tenang, tapi suasananya tetap tak biasa. Udara seolah lebih berat, waktu terasa lambat. Bapak menunjuk satu titik di dekat semak belukar. Ya, di sini aku pernah lihat tulang, tapi saat itu aku abaikan dan berakhir buruk pada anakku, katanya pelan. Kami mulai menggali, tanahnya keras, mungkin karena sudah lama tak terganggu. Tapi setelah hampir setengah meter, cangkul kami mengenai sesuatu. Bunyi logam menabrak tulang pelan, namun cukup membuat jantungku berdegup. Satu demi satu potongan tulang muncul, tidak utuh, tapi cukup jelas menunjukkan bahwa itu manusia. Di antara tanah dan akar, kami juga menemukan potongan kain lusuh, sudah hancur oleh waktu. Mbah Rengga mengangguk pelan. Ini dia. Kami mengumpulkan, menaruh semua tulang dalam kain kafan dengan hati-hati, lalu mengikatnya. Mbah Rengga membakar dupa, memercikkan air kembang dan membacakan doa. Tak ada suara angin, tak ada burung, seolah alam pun memberi ruang untuk keheningan suci. Setelah itu kami membawa jasad Lastri ke tanah desa, dekat pemakaman umum. Tapi kami tidak menguburnya di deretan makam biasa. Kami membuat petak khusus di pinggir, tempat yang masih bersih dan belum terpakai. Di situ, kami menanamkan batu kecil sebagai penanda. Tak ada nama, hanya bunga dan doa. Malam setelah pemakaman itu, suasana desa terasa lebih ringan. Tak ada lagi suara tangis dari pekarangan. Tak ada ayam mati. Tak ada benda jatuh tiba-tiba. Beberapa warga bahkan mengaku mimpinya terasa lebih tenang. Dan bagi kami sekeluarga, khususnya aku, itu tanda bahwa Lastri telah menemukan ketenangan dan sudah tidak menumpang di badanku lagi. Aku sendiri berubah sejak saat itu. Aku menjadi lebih pendiam, lebih banyak merenung. Aku mulai percaya bahwa dunia ini tak hanya milik yang kasat mata. Setiap tanah yang kita injak, setiap pohon yang kita lewati punya kisah. Dan beberapa kisah itu tak pernah ingin dilupakan. Setiap kali aku melewati jalan menuju alas kumiter, aku selalu membawa bunga dan dupa. Kuletakkan di pinggir jalan sambil membungkuk hormat. Bukan karena takut, tapi karena menghormati. Karena aku tahu ada jiwa yang penuh menderita di sana. Dan aku pernah menjadi bagian dari ceritanya. Dan aku selalu kirimkan doa, mengharap Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Dan arwah itu bisa tenang.
Tahun demi tahun berlalu, desa kami tumbuh, beberapa orang pindah, dan jalan ke alas Kumitir mulai dibeton. Tapi setiap kali ada yang bertanya, aku selalu bilang, kalau lewat sana, bawa bunga ya, ucapkan salam, doakan yang sudah tidak ada di sana. Jangan congkak, jangan sompral, jangan sombong. Dan hari ini aku sudah tua, duduk di kursi bambu, ditemani cucuku yang masih polos dan penuh tanya. Eyang, apa hutan itu masih ada hantunya? Tanyanya sambil memeluk lutut. Aku tersenyum, mataku menatap ke arah barat, ke garis pepohonan yang masih berdiri kokoh. Yang menakutkan bukan hantunya, Le. Tapi kalau kita lupa, kalau kita tidak hormat, kalau kita buang masa lalu seperti sampah, itu yang bikin roh-roh jadi marah. Ia menatapku bingung. Aku mengusap kepalanya pelan. Tanah tempat kita berpijak ini punya jiwa. Dan masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Cerita Mbah Suryo pun usai, tapi warisan ceritanya tetap hidup. Terima kasih buat teman-teman yang udah geser ke channel Wayne Anthony ini. Bantu subscribe-nya teman-teman, tolong ya. Terima kasih yang sudah pada mampir. Jangan lupa subscribe-nya ya. Wayne Anthony pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya.